Oke. Nomor berapa, Nathan? 14 ya? Oke. Nomor 15-nya udah ya? 15 sudah belum? Oh, belum. Oke. Kita siapkan ya. Nomor 14. Oke. Nanti kalau belum beres, kita beresin dulu minggu ini ya. Atau bisa jadi soal baru ya. Bapak sudah siapkan sih prediksi 2. Ya. Jadi nanti satu sisanya sendiri ya. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam proyek praktikum terpadu bertema bla 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 bla, ini ya. Dalam proyek praktikum terpadu bertema gaya listrik dan medan magnet, ya. Sekian. Pertanyaan pertama nomor 15. Berdasarkan data rangkaian listrik kendaraan dalam praktikum, manakah ya pernyataan yang benar tentang hambatan, tegangan dan arus pada rangkaian tersebut? Jawaban benar lebih dari 1. Oke, kita bahas soal nomor 15. Oke, kita gambar dulu ya. Gambar yang pasti gambar tegangannya ya. Ini ada tegangannya. Yes. Ya. R1 3 ohm, R2 6 ohm ya. Kalau ada yang salah kasih tahu ya. Bisa Bapak ada yang salah nulis. 6 ohm. Kemudian dihubungkan ya. Dihubungkan. Nah, seperti ini ya. Ini R3-nya 4 ohm. Nah, ininya 12 volt. Kok dingin ya kaki Bapak? Sebentar nih. Hambatan gabungan dua resistor yang disusun paralel lebih kecil dari nilai resistor S1, R2, R3. Nah, R paralel setuju ya. R paralel itu yang Oke. R paralel itu yang ini ya. Bapak review aja nggak apa-apa ya. Ini dibahas aja langsung nggak apa-apa kan? Nggak masalah kan? Karena bukan di kelas ya. Jadi Bapak yang bahas kalau di sini, kalau di kelas pastinya kalian ya. Di sini Bapak bahas. Nathan udah direkam kan? Bisa ada yang hadir? Oke, 1 per R1, 1 per R1 tambah 1 per R2 gitu ya. Terus 1 per 3 tambah 1 per 6. 6 bagi 3 berarti 2 tambah 1 ya. Maka R paralel 6 dibagi 3 yaitu 2 ohm. Nah, pernyataan 1 katanya di sini hambatan gabungan dua resistor lebih kecil dari R1, R2 dan R3. Ini R1, R2 dan R3. Kita cek R paralelnya 2 ohm. Nah, sedangkan R1 3 ohm, R2 6 ohm, R3 4 ohm. Jadi betul ya. Jadi RP itu ya lebih kecil dari siapa? R1, R2 dan R3. Jadi ini betul ya. Hambatan total. Nah, habis ini di sama ini ya. Berarti rangkaian seri ya. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Kita gambar. Oke. Ini 2 ohm ya, terus tambah ya, jangan di sini biar kebayang. Nah, ini. Nah, di sini 4 ohm ya, ada R3. Jadi kalau kita tulis R totalnya berarti 2 ditambah 4 ya. Berarti 6 ohm. Salah ya. Oke. Kita lanjut. Kalau ada yang salah kasih tahu ya. Visi Bapak salah ngitung. Arus total. Nah, arus total V sama dengan I total dikali R total. V totalnya 12, I totalnya nggak ada, R totalnya 6. Jadi 12 per 6 sama dengan berapa? 2 ampere itu totalnya. Ya, setuju ya?
Oke, tegangan pada tiap resistor paralel adalah 8 volt. Nah, tegangan kita review ulang ya, bahwa tegangan di sini, nah kita sebutlah tegangan apa? AB ya. Nah ini, oke. Tegangan AB berarti tegangan paralel. Jadi tegangan AB itu sama aja dengan tegangan di VR1 dan VR2. Nah, jadi V paralel atau VAB sama dengan V di R1, V di R2, atau alias I total kali R paralel. Ya. Nah, ini kan kalau kita gambarkan ini yang ini. Ini R paralel. Nah, ini I total. Nah, I total kali R paralel itu adalah ini AB, ini A, ini siapa? Ini B. Ya. Jadi VAB I total kali RP. I totalnya 2, R paralelnya berapa? R paralelnya 2. Oke, jadi 4 volt ya. Nah, jadi ini salah ya. Oke. 8 volt salah. Nomor berikutnya, pernyataan berikutnya, arus yang mengalir R berapa ini ya? Arus yang mengalir R1 dan R2 ya. Kita anggap aja R1 sama R2. Kok gede banget ya? Sorry. Nah, kita kegedean. Nah, ini R1, ini R2 aja ya. Arus yang mengalir R1 dan R2 sama, yaitu 2 ampere. Nah, kita cek. R1 itu berarti sinilah. Kita anggaplah di sini. I1, ini I2. Jadi kalau kita tulis VAB, ya kita masukin I1 kali R1. Nah, VAB, ini A ke B ya. I1 kali R1. Nah, R1-nya 3. I1, VAB-nya udah ada 4. I1-nya nggak ada, R1-nya berapa? R1-nya tadi 3. 3. I1. VAB I2 kali R2. I2, R2-nya berapa? 6. Nih, R2-nya 6 ya. Jadi kita masukin I2 kali 6, jadi 4 per 6. 2 per 3 ampere I2-nya. Jadi salah ya. Lanjut ya. Dalam sebuah percobaan gaya listrik, dua benda bermuatan Q1 dan Q2 diletakkan pada garis lurus dalam ruang hampa tanpa medium. Muatan pertama Q1 4 kali 10⁻⁶ dan muatan Q2 min 2. Jarak antar muatan 3, konstanta kolom kita ketahui dulu ya. Diketahui dulu ya. Q1-nya 4 kali 10⁻⁶ diketahui. Banget sampai mata aku berkedip-kedip. Apa mata berkedip-kedip? Kamu berkedip-kedip, bahasa apa itu berkedip-kedip? Yuk, min 6 ya. Q2 min 2 kali 10⁻⁶. Oke. Jaraknya ini plus, ini min, ini Q1, ini Q2 ya. Gitu ya. Jaraknya berapa Pak Redi? 3. Nah, ini 3 cm. Oke. Dengan konstantanya K sama dengan 9 kali 10⁻⁹ Newton, salah. Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, konstanta kolom. Nah, pernyataan apakah besar gaya tarik antara kedua muatan dari 80 Newton? Nah, kita masukin. Ditanyakan ya, besar gaya tarik. Oke. F sama dengan ya K I1 Q2 per R kuadrat gitu ya. Maka K 9 kali 10⁻⁹. Q1-nya 4 ya. 4 kali 10⁻⁶. Q2-nya 2 kali 10⁻⁶ per R-nya 3 cm, 3 kali 10⁻⁴. Dikuadratin ya. Maka kita bisa dapat ya 9 gitu ya kali 4 dikali 2 10. 9 dikurangi 6 per 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, maka kita bisa coret 9, kita bisa coret ya 10 12 kurangi 9 ya.
Ya, rating. Min 3, naik ke atas. Berapa per 10? Nilainya 85. Oh, 90. F sama Aku dengan, betul semua. ya, Tapi ada yang kebalik. bagus. 8 dikali 10 pangkat min 3. Oke, jadi berapa? 80 Newton. Paham ya? Nah, ini berarti jawabannya yes, gitu ya. Jika jarak diperbesar menjadi 6 cm, apakah gaya tarik menarik berkurang menjadi seperempat dari gaya awal? Menjadi seperempatnya. Jadi kita masukin aja F1 gitu ya, per F2. Oke, K gitu ya, Q1 Q2 per jarak yang pertama berapa tadi? 3 ya. Senti aja nggak apa-apa karena perbandingan. Biar aja senti. Nah, per K Q1 Q2 per 6 cm. 6 cm dikuadratin gitu ya. Kita coret saja langsung. 1 per 9 cm kuadrat dikali 36 cm kuadrat per 1 gitu ya. Nah, maka kita bisa dapat F1 per F2 4 per 1 ya gitu ya. Maka 4 F2 sama dengan F1. Maka F2 sama dengan ya F1 per 4. Betul ya? Berkurang menjadi seperempat, berkurang ya. Menjadi. Nah, kalau menjadi berarti langsung aja ya. Jadi F2-nya menjadi berapa? Seperempat F1. Setuju ya? Oke. Udah. Bukan berkurang seperempat, bukan. Ya, kalau berkurang. Kalau ini namanya berkurang 3/4 ya. Kalau menjadi betul seperempat ya. Menjadi seperempat dari awal. Ya. Oke. Paham ya? Oke, lanjut. Apakah gaya yang dialami oleh muatan? Apakah gaya yang dialami muatan lebih besar karena jumlah muatannya lebih banyak? Nah, gaya yang dialaminya gimana Pak Redi? Nah, karena ini cuma 2, maka kita sebutlah gaya tarik menarik F12. Ini apa? F21. Jadi gaya kolom di muatan 1 sama saja dengan gaya kolom di muatan 2. Kalau gaya kolom di muatan 1 namanya F12, gaya kolom di muatan 2 namanya F21. Yang besarnya sama, cuma berbeda arah. Nah, jadi kalian bisa tulis F12 ya sama dengan F21 ya. Berarti ini tidak ya. Itu. Apa yang berbeda? Arahnya ya. Jadi kalau tanya apa yang beda? Arahnya ya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan sebelum lanjut ke soal nomor 17? Aman? Aman nggak? Aman. Aman, Pak. Oke. Jadi besok soalnya bukan dari Bapak kan ya? Karena Bapak nggak ditagih. Kayaknya dari sananya di feeling Bapak mah ya. Betul ya? Gitu. Namanya gladi pasti dari sana ya. Jam berapa gladinya besok? Habis gladi belajar lagi nggak? Gimana? Oh, tergantung sesi masing-masing orang ya. Oke, siap. Ya, jadi tergantung nanti ya. Apa namanya? Ada jadwal udah keluar. Sampai sore berarti dong. Langsung pulang ya berarti ya. Gitu ya. Oke, sampai berapa Nathan? Berapa gelombang? Oh, nggak jadi 3 sesi berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pikir 3 sesi, kasihan aja kalau 3 sesi sampai sore. Oh, alhamdulillah berarti udah ada komputernya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap lah. Terima kasih ya kepada SMA 3 ya. Mantap. Yuk. Pengelola pusat konservasi berencana ya. Oke, sebuah pusat konservasi alam di lereng gunung bukan tereng gunung ya. Di lereng gunung ya. Oke. Memanfaatkan bak penampung air hujan tertutup untuk menyuplai air. Nah, ditutup ya. Kalau terbuka berarti nanti ada tekanan udara luar. Posisi dasar bak di ketinggian 12 meter dari tanah. Oke, kita bahas nomor 17. Jadi kita ngapain ini baknya? Nah, posisinya itu katanya oke. Nah.
Oke, apa ini baknya ya? Katanya 12 meter. Dari tanah. Air dari bak mengalir dari jaringan pipa utama berdiameter 20. Nih. Bentar, apa maksudnya? Ada yang salah. Nah, di sini ada berdiameter 20. Nah, diameternya anggaplah ini D1 ya. Ini D1-nya 20 cm. Ada P1-nya di sini. P1-nya 2 meter persekuan. Oke. Pipa tersebut menyempit secara pipa sekunder berdiameter 8 cm yang mengarah vertikal ke bawah. Nah, kemudian menyempit yang mengarah ke bawah. Oke. Oke. Nah, ini kita sebutlah D2. Di sini ada V2 ya. Warnanya ganti, warna merah. Oke. Nah, ini ada V2 di sini. Oke, ini D2-nya ya. Ini D2. Oke, ini yang tadi ini D1. Oke. Nah, kita mainkan. Di mana diameter sekundernya adalah berapa? 8 cm ya. D2 8 cm. Nah, oke. Hingga ujungnya berada di dasar bak, ujung ini ya. Ujungnya berada di dasar tanah. Nah, ini dasar tanah ujungnya. Oke. Pengawal pusat konservasi berencana menaikkan posisi bak penampung air dan menambah piston penekan. Nah, di sini kasih piston katanya. Nah, ini ada piston. Gitu ya, ada piston. Nah, ini pistonnya ditekan. Nah, ada piston katanya. Tekanan minimal menekan agar air dapat menyuplai beberapa cabang aliran. Nah, dari bawah tanah itu nanti dialirkan katanya. Tekanan minimalnya itu 176.000 Pascal agar debit tetap stabil, tetapi tidak boleh melebihi 200.000. Jadi tekanannya itu harus sekitar ya 175.000. Sorry salah. 175.000 PA sampai berapa Pak Redi? Sampai 200.000. Jadi kalau lebih dari ini jangan pecah. Ya, supaya pipa tidak pecah ya. Nah, upaya perbaikan paling tepat ya agar tekanan air apa katanya? Agar tekanan air tetap stabil dan sambungan pipa tetap aman ya dengan G sekian dan rho air sekian ya. Yang pertama katanya ya, pertama adalah ketinggian posisi bak ditambah 1 meter ya. Oke, jadi hanya ditambah, berarti untuk opsi 1 yang A katanya kita masukin H-nya itu sekarang bukan 12 tapi 12 meter ditambah 1 meter, jadi 13 meter gitu ya. Nah, terus gayanya ya, gaya untuk pistonnya ditambah gayanya itu 400 Newton. Ini buat piston berarti F per A ya. Nah, ini tekanan piston 400 per 0,01 gitu ya. Nah, oke, Newton per meter persegi gitu ya. Nah, ini tekanan siapa? P piston. Nah, ya, P piston. Jadi memenuhi tidak katanya. Oke, kita tambahin berarti 400 kali 10,2 ya. Ini 10 min 2 ya. Min 2 ke atas jadi 10,2. Jadi 40 tuh 2 1 2. Oke. Jadi 40.000 ya Pascal. Nah, tambah maka P totalnya berapa Pak Redi? Maka P totalnya berarti apa? Nah, hati-hati ya. Kan ada tekanan piston, di sini ada tekanan apa berarti? Ada tekanan hidrostatik. Ya, hidrostatik siapa? Nah, ini H, ketinggian. Nah, 12 tambah 1. Jadi tambah pH. P totalnya itu rho fluida kali G kali H gitu ya. Oke, jadi kita masukin
tingginya berapa sekarang? 1000 ya, kali 10 hanya berapa? 13. Jadi 130.000 Pascal. Jadi maka P-nya berapa? 130.000 ditambah apa? 40.000. Nah, nyampe nggak nih kira-kira? Jadi 100 berapa? 70.000 ya? Nah, berapa? 100, salah nggak Bapak? Betul ya? Oh, pakai 10 pakai 9,8. Oh, anggap aja 10 nggak apa-apa ya. Biar ngitungnya capek ya. Jadi berapa ini? 170.000 ya? Betul nggak? Berarti memenuhi nggak? Nggak ya? Itu salah. Itu. Paham ya? Oke. Mendekati 170.000 lah. Intinya itu. Paham ya, pintar ya? Gitu. Yang B sama, cara seperti itu. Nah, B coba kita cek B ya. Nah, sudah ada yang hitung? Jawabannya mana? Jawabannya sudah ada yang hitung belum? Yang C sama C berapa C? C sama mana? Oh, C jawabannya ya. Oke, ini salah. Tidak memenuhi, ini lebih ya. Ini lebih. Oke. Bisa ya? Bapak nggak mungkin hitung semua ya. Oke. Lanjut, nomor apa sekarang? 18. Nah, kita cek 18. Pengelola konservasi menambah piston penekan di atas bak sehingga memberikan tekanan tambah 40 kilopascal. Nah, ya. Jika tekanan memberi tekanan tambah sebesar 40 kilopascal, ya. Jika tekanan total di ujung cabang minimal menjadi 1,28 kali tekanan pada rancangan awal, manakah rancangan perbaikan diameter dan kecepatan yang benar untuk menjaga debit? Jadi si piston itu dia minta katanya, nah sebelum dirubah ya ini ya, nah ada tambahan 40 kilopascal, tapi dengan syarat ya, jika tekanan total di ujung cabang minimal 1,8 kali tekanan pada rancangan awal. Nah, kita cek dulu ya. Nah, kita pingin katanya di ujung cabang, berarti ujung cabang itu di sini ya, berarti ya, di sini nih. Nah, tekanan di sini itu tidak boleh ya, minimal maksudnya 1,28 kali. Nah, tekanan di sini, berarti P2 lah. Nah, kita mainkan dulu yuk. Nah, kita mainkan pakai rumus apa? Nomor 18. Nah, kita cari dulu A1 V1, A2 V2 gitu ya. 1/4 V D1 kuadrat kali V1, 1/4 V D2 kuadrat kali V2. Nanti kalian coret 1/4-nya. 1/4-nya dicoret. D1-nya tadi berapa diameternya? Diameternya tadi 20 ya. 20 cm ya. Utama berarti 20 dikuadratin. V1-nya 2 meter per sekon. D2-nya 8 ya. Oke, 8 kuadrat kali V2. Nah, seperti itu. 20 dikuadratin berarti 400 ya. Dikali 2 per berapa? 16 sama dengan V2. Cocok ya? Oke, bisa dicoret nggak? Bisa ya? Oke, kita coret, cobain. 4 sama 2, 18, 8 ya. Jadi sekitar 12,5. Betul nggak? Ya. Oke. Lanjut. Nah, tinggal kita mainkan. Ya. Gimana Pak Redi? Pakai Bernoulli. Ya. P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah apa pinter? Rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Ingat, P1 di sini bukan tekanan udara, tapi tekanan siapa tadi di sini? Tekanan piston. Nah, ini ya 40 kilopascal. Jadi kamu bisa tulis di sini 40.000 gitu ya. Tambah setengah gitu ya. Kali 1000 gitu. V1-nya berapa? 2 kuadrat tambah 1000 gitu ya. Kali 10. H1-nya berapa tadi? 12 ya. Untuk aliran ke bawah. Terus next tambah sorry Bu. Oke, benar.
sama dengan P2. Wow, nggak muat. Kita geser sedikit. Nah, nggak bisa geser ya. Oke, nggak bisa geser. Ya udah, P2 tambah sini aja nggak apa-apa ya. Kali setengah yang ini ya, ini kali 1000, V2-nya 12,5 dikuadratin tambah 0. Nah, seperti itu. Paham? Nah, kira-kira berapa nih kita hitung? Oke, kita hitung. Oke. Kita hitung berapa? 40.000 ya. 40.000. 40.000. Oke. 40.000 ditambah berapa, Pinter? Ditambah coret ya. Tambah 2.000, cocok nggak? 2.000, cocok ya. Tambah G-nya pakai 10 aja ya. Pendekatan aja. Karena kalau kita pakai idealis ya, jadi jatuhnya itu ngitungnya susah, betul nggak? P2 ya tambah kali berapa, Peter? 1000 kali 5 berarti sekitar 500 ya. 500 dikali 12,5 dikuadratin. Waduh, kalau kita buletin 13 boleh nggak sih ya? Gitu. Sesat di Bapak ya. Buletinnya semuanya. Berapa 12,5? Kalkulator kayaknya nggak mungkin nih kayak gini ya. Oke, jadi berapa, Pinter? Totalnya akhir. Oke, kalau ini jadi berapa? 120.000 tambah 40, 162.000 ya? Oke, 162.000. Makasih, Nathan. P2 tambah berapa? 78.000. 125 ya? Oke, 162.000 dikurangi 78.125 sama dengan P2, gitu ya? Nah, tinggal masukin jadi berapa? P2 162 kurangi 78.125 apa sih? Iya, udah tahu. Nanti besok ya dibayar ya. Oke, berapa, Pintar? 162 kurangi 78.125 besok dibayar. 410. 83.475. Oh, 875. Sebentar. Besok dibayar ya, Dek ya? Hah? Iya, besok kan ayah gajian. Besok itu ayah. Nah, berarti di sini kalian tinggal cari. Ya kan dia bilang 1,28 kali. Nah, berarti P2-nya itu harus 1,28 dari rancangan awal. Nah, ini rancangan awalnya. 83 kali 875. Berapa, Nathan? Kalkulatornya pintar, punten. Itu. Kayaknya nggak mungkin sampai separah ini ya, feeling Bapak ya. Karena kalian pasti bengek kayaknya nih. Ya. Itu. Berapa, Pintar? 107.000. 7.000 berapa, Peter? 7.000? 360. Nah, nanti kalau ketemu soal kayak gini, hitungnya susah. Ya, kalian lewat dulu aja. Nanti balik lagi, jangan maksain. Tapi Bapak yakinkan ke kalian, pasti ada satu dua soal susah. Jadi 1-2 soal susah itu bagian akhir aja. Kalian lewat. Nah, nanti kalau mau apapun, mau kimia, matematika minat, mau fisika ya. Kalau ketemu soal susah, kalian lewat dulu aja. Jangan stuck di situ, nanti waktunya habis. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Oke. Kita cek ya. Manakah pilih jawaban yang benar? Ya. Jawaban benar lebih dari 1. Nah, ini semuanya sama, lihat. Pertanyaan itu semuanya sama. Pernyataannya. Ya, cuma dia ganti-ganti semua ya. Lihat, memperbesar, ya, memperbesar. Maksudnya gini, konsepnya sama, ya. Ini menjaga diameter utama, memperbesar. Nah, kita jawab aja. Kita contoh aja dulu. Jawaban yang udah bener ngitung kalian apa? Opsi mana? Ada yang mau ngitung? Oke, kita jawab 2 dan 4 ya. Menjaga diameter pipa utama berarti D1 tetap 20 cm. Menaikkan kecepatan pipa utama menjadi 2,5.
berarti V1 menjadi 2,5 gitu ya. Dan memperbesar diameter pipa cabang 10 cm. Berarti D2-nya memperbesar. Tadinya berapa? 8. Memperbesar bukan menjadi ya. Memperbesar diameter pipa cabang 10 cm. Berarti 8 cm ditambah 10 cm. Karena bukan menjadi ya. Nah, jadi sini apa? 18 cm. Oke, yang tanya apa? Oke. Oke, kita masukin V2 ya, cari dulu V2-nya. Nanti V2 kita masukin D1. Langsung aja boleh ya. D1 kuadrat kali V1, D2 kuadrat kali V2. Betul? Nanti kita masukin 20 kuadrat, V1-nya 2,5, D2-nya 18 kuadrat kali V2. Nah, seperti itu ya. Nanti 20 kuadrat jadi berapa? 400 ya? 425 per 10, cocok nggak? Betul ya? 18 berarti 324 kali V2. Kita bisa coret 25 kali 4 berapa? 25 kali 4 100 berarti 1000 ya? 1000 dibagi 324 Nathan. Berapa pintar? Berapa Nathan pintar? 1000 bagi 324. 3,08 atau kita bulatin 3 aja ya. Nah, oke, kita mainkan. Berarti P1 ini sama aja. Nah, kamu tinggal merubah siapa? Merubah V1 ya. H1 V2. Udah itu aja ya. Oke, jadi P1-nya tetap nggak dirubah karena dia bukan merubah tekanan piston, tapi merubah diameter pipanya. Jadi P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1. Bapak langsung aja ya. P2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Rho GH2 Bapak nggak usah tulis. Karena apa-apa? Karena H2-nya dianggap apa? 0 gitu ya. Jadi P1-nya berapa pintar? P1-nya 40.000. Kamu tulis 40.000. Yang ini ya. Oke, 40.000 setengah kali berapa? Setengah kali setengah kali 1000 gitu ya. Kali V1, V1-nya 2,5 1000 ya, kurang ya. Nah, kuadrat tambah 1000 kali 10 kali H1. H1 tadi berapa? 12 ya. Sama dengan P2 tambah setengah kali 1000 kali V2 3 kuadrat. Gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan enggak? Jadi kalau kita hitung 40.000 gitu ya. Oke, 40.000 ditambah 120.000. Langsung aja lah boleh ya. Udah pada pinter ya. Bapak langsungin aja. Nah, Bapak bisa langsung. Oke, Bapak langsung aja udah pada pinter. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke, nah ini kita hitung aja langsung. Nah, ini sama ini ya. Nah, jadi berapa? 120 tambah 40, 160 ya. 160.000, betul? Ada yang salah nggak? Betul ya? Oke, 160.000, bentar. Oke, 160.000 ditambah 500, gitu ya. 500, ini kita ganti 25 per 10, 25 per 10, gitu ya. Kalau susah ngitung, ya, tambah berapa? Sama dengan, maaf. P2 tambah 9 ya. 9.000, 9.000 bagi 2, 4.500 ya. 4.500. Kalau saya ngitung kasih tahu Bapak. Nah, ini coret, cocok. Oke, 25 kali 5, 125 ya. 160.000. 25 kali 25, 625. 625 kali 5 ya. Nah, 625 kali 5 gitu. Sama dengan P2 tambah 4.500. Cocok nggak? Berapa 625 kali 5 pintar? Berapa pintar? 3.125 dikurangi 4.500 ya. Sama dengan P2. Cocok ya, udah kelihatan ya. Ini nggak pengaruh besar kan?
3.000 sama 4.500. Ya, ini mintanya minimalnya berapa katanya? 107 kan? Nah, minta 107. Oke, berapa Nathan? 160.000 tambah 3125, karena ini 4.500 pastinya lebih dari ini ya. Udah kelihatan ya, pasti lebih dari ini. Karena ini 160.000 dikurangi, ya paling dikurangi 1.500 lah ya. Cocok ya? Oke, 2 nggak usah dihitung juga udah kelihatan ya. P2 sudah masuk ya. Nah, P2-nya udah masuk lah. Pascal. 2 sama apa urusan yang betulnya? Udah dihitung? 2 sama 4. Oke. Bisa ya? Oke. Ada yang tanyakan nggak? Sampai 18. Aman? Masih aman? Oke. Bismillah ya, masih aman ya. Sekarang kita lanjut. Next. Oke, soal berikutnya. Nah, soal siapa itu? Soal James kayaknya. Ya, kita lihat James. Nah, oke. Ya, Bapak nggak apa-apa kan ya, nggak dibahas semua kan? Caranya sama kan? Ngerti kan? Nah, hati-hati ya. Kayak gini nih, tadi kemarin tuh Bapak bahas kelas mana ya? Nah, jadi dia bukan 8 ya, hati-hati ya. Bukan berapa tadi kemarin tuh? Bukan 10. Ya, tapi 10 tambah 8. Ya, karena memperbesar diameter pipa Chalmang 10 cm. Nah, kemarin Bapak ada yang lihat itu salah ngerjain ya. Gitu. Oke. Nomor 19. Kita lanjut. Nomor 19. James menggunakan pemanas listrik berdaya 1.200 watt. Jadi diketahui P-nya 1.200 watt. Oke. Untuk memanaskan 3 liter air, masanya 3 liter itu sama dengan berapa? 3 kilo. Ngerti kan? Nah, dari mana Pak? Kok 3 kilo? Dari rho M per V ya. Itu. Kamu bisa hitung nanti ya. Volumenya 3 liter, liter itu desimeter kubik, nanti ketemu 3 kilo. Ya. Oke, Bapak langsung aja ya. Buktinya dari rho M per V. Kita lanjut. Dari suhu awal 20 menjinggap menjadi 50, berarti delta T ya. Delta T-nya 90 derajat dikurangi 20 derajat, jadi 70 derajat Celcius. Proses ini berlangsung 15 menit. T-nya 15 kali 60. 15 kali 60 berarti 90 ya, 900 ya detik. Kalau salah kasih tahu. Oke. Berdasar informasi ini, tentukan besar dan salah untuk setiap pernyataan. Energi panas yang diberikan, ya, energi panas yang diberikan pemanas sebesar 1080 kJ sudah mencukupi untuk menaikkan suhu 3 liter air dari 0 sampai 90. Nah, kita cek berapa kira-kira, ya gitu kan, butuhnya. Nah, kita masukin, ya, pernyataannya, ditanyakan pernyataan yang benar atau salah. Pernyataan benar atau salah. Oke. Jawab. Kita masukin ya. Q sama dengan MC delta T. Nah, kita harus tahu berapa dia butuhnya. Q-nya berarti 3, C-nya 4.200, delta T-nya 70. Betul ya? Oke, 42 kali 7 kali 3. Jadi berapa pintar? Sudah ada yang itu? Langsung. Berapa pintar? Sudah? Ayo, berapa? Udah ada yang itu? Aku 882.000 joule, Pak. 8.000. Berapa kita? 8.820 ya? Gitu? 800.080 882.000, Pak. 882.000. 882.000. Oh, 88. Nolnya 3 joule. Oh, nolnya 3. 882.000. Oh, 882 ya, kilojoule gitu ya. Ya, kilojoule. Ya, Pak. Berarti setuju nggak bisa memanaskan? Bisa ya? Kita butuhnya 882 kilojoule, tapi di soal energi panas yang diberikan pemanas sebesar sudah mencukupi. Cukup, betul ya? Nah, kenapa?
Karena 1080 kilojoule lebih besar daripada 882 kilojoule. Sudah cukup ya. Jika hanya 80% energi listrik dari pemanas terserap air. Nah, kita mainkan energi listrik katanya ya. Oke, kita cek energi listriknya berapa. Energi listrik itu rumusnya apa, pinter? Apa rumus energi listrik? P sama dengan W per T ya gitu ya. W ya sama dengan P kali T ya. P-nya berapa? Leho siapa yang? Astagfirullah. 1200 kali T-nya berapa? 900. Gitu ya. Oke. Kita cek nih ya. 80%-nya katanya. Berarti W gitu ya. 1200 kali 900 kali 80 per 100 gitu ya. Nah, kita cek berapa nih kira-kira. Kita coret saja ya. 1, 2, 1, 2 gitu ya. Maka kita bisa hitung 12 kali berapa? 9 ya. Kali 8. Nah, sekitar berapa ya? 800. Nah, coba kita hitung 864 ya. Oke, 00 gitu ya. Atau 864 kilojoule ya. Nah, kira-kira dicapai enggak suhu air? Suhunya dicapai enggak nih katanya? Suhu air dicapai air lebih rendah dari 90, betul enggak? Nah, setuju kan lebih rendah. Kenapa? Kalau ingin dia sampai 90, nih ini 90 kan? 20 ke 90, 70 kan? Nah, ini butuh berapa? Butuh 882. Nih. Oke. Nah, butuh berapa? Nah, butuh segini. Sedangkan ini, ya pernyataan 2, kita dapat hanya berapa? 864. Jadi betul ya? Lebih rendah dari 90. Betul. Ya. Oke. Lanjut. Jika panas hilang sebesar 10% ke lingkungan, suhu akhir ya, jika panas hilang sebesar 10%, berarti listriknya ada 90% ya. Oke. Suhu akhir air tidak akan mencapai 90, betul nggak? Meskipun pemanas tetap bekerja 15 menit. Nah, ini tetap nih. Nah, kita cek. Masukin W sama dengan P kali T. Masukin 1200 kali 90 kali 900 kali 90 per 100 ya, hilangnya 10%. Oke, nah kira-kira cukup nggak? Nah, oke, kita hitung, kita coret aja ya langsung ya. Coret. Jadi 1200 gitu ya. Ini coret dulu. 810 gitu ya. Nah, berapa? Kira-kira 12 kali 81 dihitung dulu. Oke, 12 kali 81 ya. Nah, 972. Oke, 972. Nah, mana 900? Berapa? Betul nggak ngitungnya Bapak? Ada yang Betul, salah? Pak. 972.000 ya. Nah, oke. 972 kilojoule. Nah, mencapai nggak kira-kira? Butuhnya 882. Ini 972. Berarti masih sampai kan? Nah, katanya di sini tidak akan mencapai. Berarti apa? Salah. Nah, gitu. Ngerti ya? Oke. Sekarang nomor 20. 20 mau dibahas atau enggak? Dibahas saja. Oke, siap. Nomor 20 pakai Kirchhoff ya. Oke, di situ ada R1. Kasih tahu kalau Bapak salah ya. Ini R1. Ada R berapa di sini? Ini A. Ini R2. Oke. Ini B. R3. Di sini berapa? Ini salah simbol ya. Positif, negatif harus segini ya. Atau salah nggak ya? Kemarin tuh Bapak ngitung gimana ya? Kemarin tuh udah ngitung Bapak. Oh, salah nempatin kayaknya ya. Kalau salah, bentar. Kemarin tuh Bapak gimana gitu, lupa lagi. Kalau nggak salah ini tetap negatif, ya gini. Nah, salah nulis. Nah, gitu harusnya. Ya, salah nulis dia.
Oke. Itu ya. Negatif. Sekalian belajar buat asas kan ini ada keluar kan? Ya. Nah, ini asas keluar. Oke. R berapa nih? R4 ya. Mereview lah. Mereview yang kemarin. Nah, ada yang kurang nggak? B, C, terus E, terus F, ini D. Setuju ya? Kita mulai. Oke. Kenapa kamu kok jadi flu, Dek? Kenapa pintar? Nggak tahu. Oke. Udah belajarnya belum? Udah. Cepet banget belajar. Iya, kenapa pilek pintar? Perasaan tadi nggak pilek. Minum dulu yang banyak. E1. Kapan makan esnya? Kapan-kapan. E1, E2, E3 gitu ya. Kita sebutlah ini loop 1, ini loop 2 ya. Bikin lope-lope dulu ya. Oke. Yuh. Jadi apa? E1 tambah berapa deh? E2 sama dengan E3 gitu ya. Maka kita bisa tulis E1 sama dengan E3 dikurangi E2. Saya lihat banyak bolongan. Wih, bangunannya bagus. Ya, nomor 2 loop 1 ya. Kita mainkan sigma E tambah sigma IR gitu ya. Sama dengan 0. Kita mainkan berapa ini? 12 ya. 12 volt, R1-nya 2 ohm, R2-nya juga 2 ohm gitu ya. R3-nya juga 2 ohm, R4-nya 2 ohm. Iya ohm, bukan ya. Oke, lanjut. Jadi 12 I1, ini I1 ya, hati-hati. Ini I1, ini I1. Jadi 2 ya, ditambah 2 ya. 12 tambah 4 I1 tambah 2. Ya lanjut. 2 I3 sama dengan 0 ya. Oke, jadi 4 I1 tambah 2 I3 sama dengan berapa pintar? 12. Cocok? Minus ya? Maaf salah. Minus. Oke, minus 12. Oke, dibagi dulu ya. Nah, dibagi berapa pintar? Bagi 2. Jadi 2 I1 tambah I3. Kasih tahu kalau ada yang salah. Minus 6. Oke, masukin. I1 ya. Ini masukin. Substitusi ya. Maka 2 kurung buka. I3 min I2 tambah I3 sama dengan minus 6. Setuju? Maka 2 I3 minus 2 I2 tambah I3 sama dengan min 6. I3 sama I3 jadi 3 I3 minus 2 I2 sama dengan min 6. Persamaan 2. Oke, sekarang loop berapa? Sekarang loop 2. Nah, loop 2 kita mainkan sigma E tambah sigma loop 2. Wah, udah error. Kita akan pindah migrasi ya. Habis ini kita migrasi. Ganti dulu. Ganti apa? Ini ganti ini ya. Udah error. Berarti udah banyak dia. Udah pusing dia. Dia sudah pusing nih. Ya, sigma E kita mainkan di sini. Positif ini 12 ya. Ini 12 volt. Jadi positif 12. I2-nya cuma 1 ya. Nah, ini I2. I2 cuma 2 doang. I3 juga cuma 2. I3 cuma ini doang. Jadi 2 I2, 2 I3 ya. Oke. Positif. Ini positif 12 ya. Ini positif 12. Positif. Nah, ini cuma 1 kan? Ini I berapa tadi teh? I2. Ini I2. Ini I2. Yang ini I3. Nah, ini 2 ohm. Ya, jadi kalian bisa tulis positif 12 tambah 2 I2 gitu ya. Tambah 2 I3 sama dengan 0. Maka 2 I2 tambah 2 I3 sama dengan minus 12. Oke, persamaan berapa? Persamaan 3. Habis itu kita kawinin. Nah, kita kawinin, kita nikahkan ya. Oke, kita nikahkan 3 I3 minus 2 I2 sama dengan min 6. Yang ketiga 2 I3 gitu ya.
Oke, tambah 2I2 sama dengan min 12. Jadi berapa hasil pernikahannya? Positif ya? Bentar, hitung dulu. Ya, betul positif. Jadi 5I3, cocok nggak? 5I3, ya betul. Sama dengan min 18. Betul ya? I3 sama dengan min 18 per 5. Oke, ada yang salah nggak? Bentar. 18 bagi 5 berapa? 3,6 ya? Betul, 3,6 ya. I3 sama dengan minus 3,6 ampere. Oke, ada yang tanyakan? Aman? Bisa? Kecepatan nggak? Aman? Ya, pada kemana konatan doang? Aman ya semuanya guys. Ayo. Aman, Pak. Aman, Aman, Bapak. Bapak. Aman sekali, Aman, Bapak. Om. Ya, Om. Siap, Om. 2I2 tambah 2I3 gitu ya. Sama dengan min berapa, pintar? 12 ya. Masukin 2I2 tambah 2I3 ganti. Min 3,6 ya, pintar ya. Sama dengan min 12 ya, pintar. Maka 2I2 berapa, pintar? Sama dengan min 12 ditambah 7,2. Betul nggak? Ya betul. 2I2 12 kurangi 7,2 berapa nak? Berapa pintar? Ayo. Cepat. Min 4,8. Oke, cerdas. Min 4,8. I2-nya berarti berapa? Minus 2,4 ya. Oke. Tadi kuahnya manis. Kuah apa, Sah? Mangga yang gede. Oh iya, ini belum dihabisin, Dek. Wah, PR kita. Iya, manis banget. Ini tadi jemput Bunda. Buah rujak tapi udah manis. Iya, udah enak tadi, udah makan. Ayo lupa, nggak diterusin tadi makannya. I1, ini ya I1 ya. I1, I3 min I2. I1, I3 min I2. Nah, mainkan. I3-nya berapa? Minus 3,6. Ya, dikurangi I2-nya minus 2,4. Nanti bentar. Sebentar, Bun. 2, 1,2 ya. Betul nggak? Sorry. Minus 1,2 ya. Ampere ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, pintar? Kalau nggak ada kita lanjutin. Aman ya? Oke. Kalau nggak ada yang bertanya kita amankan. Nah ini R1 ya. Tolong dibenerin di situ. Ini R1 besar arus listrik mengalir melalui titik apa ini? Titik A ke D. A ke D. Nah, ya. Besar arus listrik mengalir melalui resistor R1 sebesar ya, besar arus listrik. Nanya besar ya, bukan arah. Bukan arah. Ya, nilainya saja lah maksudnya. Ya, besar arus listrik yang mengalir melalui resistor R1 sebesar 1,2, betul nggak? R1 itu ini ya. Nah, kita cek nih. Tadi apa? I berapa, nak? Nah, I1. Nah, I1 berapa tadi kita hitung? 1,2. Cocok ya? Ini I1, ini pintar. Nah, ini cocok. Checklist. Oke. Tegangan listrik, bukan tegangan jepit ya. Tegangan listrik yang terukur di kedua ujung resistor R. Nah, R berapa Pak Redi? R2 ini maksudnya. Ya. R2. Mana R2? Nah, kita cek. Nah, ini R2 nih. Nah, berapa R2 pintar? V sama dengan I1 dikali R2. Nah, gitu caranya. Kenapa, Dek? Minum dulu pintar. 1,2 dikali 2. Jadi berapa? 2,4 volt. Gitu ya. Nah, salah ya. Oke, ini salah. Daya listrik yang digunakan oleh resistor R3. Tolong dibenerin. R3. Daya listrik yang digunakan oleh resistor R3. Berarti apa? P. Gitu ya. I kali V ya, pintar ya. Berarti V sama dengan apa? I kali R. Jadi apa? I sama dengan apa?
I kali R gitu ya, pinter ya. Nah, R3 mana R3? R3 mobil bukan ya. Ya, bukan R3 mobil ya. R3 mana Pak Redi? Nah, ini R3 ya. Nah, ini R3. Berarti I3. Nah, kalau tulis I3 R3 gitu ya. Berapa I3 pintar? I3 itu 3,6 nih. Ya. Berarti 3,6 dikali 3,6 dikali 2 gitu ya. Berapa pintar? 36 kali 36 kali 2. Udah ada yang hitung belum? Berapa? Kita bulatin aja 40 boleh nggak? Sesat si Pak Redi ya. Biar gampang hitungnya boleh nggak 40? Boleh Pak? Ya bolehlah. 4 kali 0. 4 kali 0 kali 2. Iseng aja ya Bapak ya. 4 kali 4, 16. Betul nggak? 4 kali 4, 16. 16 kali 2, 32. Nah, kan nggak mungkin kan? Nah, ini kan 11,52 kan? Mungkin nggak logikanya aja? 3 kali 3 aja, 3 lah kalau nggak mau 4 lah, 3 aja lah. 3 kali 3 berapa? 9. 9 kali 2, 18. Dia 11,52. Nah, berarti apa? Salah. Bisa pintar? Halo, bisa nggak? Insya Allah, Bapak. Oke. Bisa, Pak. Ya, sip. Ya, bisa pakai cara sesat ya. Oke. R4 sekarang, daya listrik. R4 berarti berapa pintar? R4 itu I berapa? I2 ya? Oke, I2. Nah, masukin di sini. Nah, ini mau ulang-ulang aja ya. I2 kali I2 dikali R4. I2 berapa tadi pintar? I2 itu 2,4. 2,4 kali 2,4 kali R4. R4 berapa tadi? R4 2 ya. Nih, R4 2. Nah, ini pakai logika dulu. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Nah, pasti bisa benar. Ya, 25 aja Pak. 25 oke. 25 kali 25, 625 ya. 625 kali 2, udah mendekati 12. Ah, kemungkinannya benar nih, 2,4. Nah, mau nggak mau kamu harus hitung benar-benar. Ya, coba 2,4 kali 2,4 berapa sih? 5,76 ya, betul nggak? 5,76 betul nggak? Oke, dikali 2 pintar Nathan. 11,52 betul nggak? Oke, watt. Oke, checklist. Daya listrik ditentukan oleh resistor R berapa nih? Oleh resistor R1. Nah, R1 ini ya, tolong dibenerin R1 sama kayak tadi lagi. P sama dengan I1 kali I1 kali R1-nya 2. Nah, I1-nya berapa Pak Redi? Ganteng. 1,2 ya. Oke, 1,2 kali 1,2 kali 2. Oke, Bu. Coba pakai cara sesat. 1,2, 1,2. Ah, ini mah manual aja juga bisa ya. 1,44 ya. Kali 2 udah kelihatan ya. Ah, soal TK. Bisa pintar? Aman? Aman, Pak. Lanjut. Bisa, Pak. Gaskan ya. Kita gas lah. Kita ngebut. 21. Gaskan. Jika bunyi tepukan arka dipantulkan dari dinding B, kecepatan gelombang bunyi yang merambat di udara saat itu adalah, oke, kita cek. Arka melakukan praktikum untuk mengetahui pemantulan bunyi di sekolah. Di halaman sekolah yang luas, Arka berteriak, "Oi!" gitu ya. Dinding gedung A. Ia kemudian mendengar bunyi pantulan gema dari dinding B yang berada sejauh 102 meter dari dinding gedung A. Nah, ini ada gedung, gitu ya. Gedung siapa ini? A. Ini ada Arka. Arkanya kita ganti Nabil aja lah ya. Oke, nah ini Nabil ada nggak Nabil? Atau adanya Sakti? Oke, ini gedung B. Ada, Pak. Nggak ada Asik, Sakti mah, saya selalu ada. asik. Saktinya kemana? Udah lagi bertapa. Oke. Nabil berapa Nabil jaraknya? 102 ya? Nah, ini berapa pinter? Wah, nggak simetris, Cak. Udah biarin lah ya. Ini nggak simetris, sesat. Nggak apa-apa lah ya. Oke, nah, terlalu. Nah, bentar, ulangi. Terlalu tidak simetris. Kita coba aja dulu. Oke. Nah, gitu lah ya. Ini gedung B-nya. Ini gedung A-nya. Nah, ini A-nya sini lah ya. Berapa jaraknya katanya? Jaraknya 2 meter. Nah, di sini ke sini ya, 102 meter. Biarin lah ya. Nah, ini gedung A, ini gedung siapa? B. Nah, terus jarak Arka dari dinding A adalah 2 meter dan menggunakan stopwatch digital, Arka mencatat bahwa waktu antara tepuk tangan dan terdengar gema adalah
0,6 sekon. Nah, 0,6 sekon. Oke, cocok ya. Pada percobaan lain, nah kalau bisa, kalau kalian ketemu soal kayak gini, ya, ini saran Bapak ya. Jadi kalian itu harus bisa ya menerjemahkan dia mau lari kemana. Nah gitu. Nah kalau kayak gini aja udah kelihatan nih. Intensitas. Nah ini udah beda nih. Nah kamu buletin. Ini beda konsep. Ya udah beda konsep dengan atas. Nah jadi kalian tahan. Ini pasti buat soal berikutnya. Ya gitu. Jadi kalau udah ada yang beda kalian kotakin. Berarti dia beda. Jadi jangan bingung gitu. Maksud Bapak nanti endingnya. Nah, oke. Waktu antara tepuk tangan dengan gema adalah 0,6 sekon. Oke, paham ya? Mendengar bunyi gema dari, baca nih. Ia kemudian mendengar bunyi pantulan gema dari dinding gedung B. Nah, ya, sejauh 102 meter dari gedung A yang tadi. Nah, gedung A 2 meter. Nah, jadi bunyi tepukannya itu dari sini. Oke, balik lagi ke sini. Nah, berapa katanya? 0,6 sekon. Nah, jadi kamu bisa tulis, kenapa jadi gini? Kenapa, guys? Oh, Bapak salah pakai pulpen, guys. Sorry, guys. Nah, ini ya. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa tulis S sama dengan V kali T per 2 gitu ya. Kenapa, Pak? Karena bolak-balik. Nah, S-nya berapa? 100. Kamu tulislah 100 sama dengan apa? V-nya ditanya, T-nya 0,6 per 2. Cocok ya? Oke, katasin dulu jadi apa? 200 sama dengan V 6 per 10. Bisa ya? Oke, jadi berapa? 2000 per 6 sama dengan V. Nah, 2000 per 6 berarti kita sederhanain aja ya. 1, 3. Jadi 1000 bagi 3. 333,33 meter per sekon V-nya. Oke, bisa ya? Lanjut. 21 sudah. 22. Ya. 22 kita mainkan. 22. Berdasarkan percobaan di ruangan tertutup, nah, makanya Bapak bilang, tadi kita bicara intensitas. Nah, Bapak udah kotak ini. Nah, ini bicara intensitas nih. Nah, paham? Jadi udah beda judul. Nanti Bapak kotakin. Ya, udah beda judul dia. Nah, maka kita tulis dulu. Speaker pertama menghasilkan bunyi. Nah, speaker pertama berarti speakernya cuma satu. Ya. Speaker pertama, speaker. Oke. Bapak ganti dulu boleh ya? Bapak ganti dulu ini ya. Ini, guys. Baru lagi. Udah error dianya. Dia udah nggak tahan dia. Ya, udah nggak kuat dia, kasihan. Kalau suruh bekerja lagi dia nanti lelah, kasihan. Oke, nomor 22. Nah, enak kan? Nomor 22, speaker pertama. Speaker pertama. Oke. Berarti I-nya katanya, berarti cuma satu nih speakernya. I-nya itu 10,6 watt per meter persegi gitu ya. Kemudian ia menghidupkan speaker kedua secara bersamaan. Nah, awas. Oke, dia punya dua speaker. Ini yang pertama, terus dua-dua dia bunyikan dan mengukur intensitas total yang sama. Kita akan bahas. Nah, jadi ada dua speaker ya. Ya, dia bisa satu, bisa dua ya. Kita lihat pertanyaannya apa. Apakah taraf intensitas bunyi satu speaker adalah 60 dB? Nah, kita mainkan. Taraf intensitas bunyi TI gitu ya. 10 log gitu ya. I per I0. Setuju? 10 log I-nya 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 12. Alias 10 log 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 12. Alias 10 log 10 pangkat min 6. Salah, positif 6. Kedepanin. Jadi berapa? 60 log 10. Oke. Jadi berapa, Peter? 60 dikali 1. Jadi 60 desibel. Yes, betul. Paham ya? Oke, lanjut. Apakah taraf intensitas bunyi bertambah 3 ketika dua speaker identik menyala bersama? Nah, apakah jadi bertambah 3 katanya? Kita mainkan. TI 2 sama dengan TI 1 tambah 10 log N2 per N1 R1 per R2 kuadrat.
Maka TI 2 sama dengan TI 1 60 tambah 10 log N2-nya itu 2 per 1. Kenapa apa 2? Karena 2 speaker identik. Nah, ya, 2 dinyalakan. Nah, R-nya sama, kita anggap 1. Ya, dianggap sama. 60 tambah 10 log 2. Nah, log 2 itu berapa Pak Redi? Log 1 log 1 berapa nak? Log 10 1 ya? Log 10 1, log 1 kira-kira berapa? 0 ya? Nah, log 2 berarti sekitar 0,3-an ya, betul nggak? Ya, sekitar 0, lebih lah intinya ya, pastinya ya. Karena log 10 itu 1, ya kan? Cara berpikir gitu. Karena log 1-nya 0, log 10-nya 1, berarti secara logika berarti antara 1 sampai 10. Misalkan kalian nggak punya kalkulator. Nah gitu. Oke, 60 tambah 10 kali 0,3 gitu ya. Alias 60 tambah 3, 63 desibel. Setuju ya naik ya? Bertambah 3 ya. Wih, kok jadi coret-coret ya? Nah, betul ya? Bertambah 3 desibel. Nah, cocok ya? Tadinya 60, sekarang 63. Jadi bertambah, salah. D. Ambil nih, sayang. Bertambah berapa? Maaf, sayang, punten. Gitu ya? 63 kurang 60 berapa? 3 desibel. Ya. Oke. Terakhir. 22. Sebelum ke nomor berapa nih? 23. Apakah tali sinyal speaker akan naik sebesar 10 dB? Akan naik sebesar 10 dB jika intensitas bunyi meningkat 100 kali lipat. Nah, intensitas bunyi meningkat 100 kali lipat. Intensitas bunyi awalnya berapa, guys? Anak-anakku yang pinter, yang solehah. Intensitas awal-awal itu 10min 6. Naik 100 kali lipat katanya. Benar nggak? Jadi akan naik 10 dB. Kita cek. Makasih, Dek. Yuk, lanjut ya. I-nya awalnya itu 10min 6. 10min 6 watt per meter persegi gitu ya. Nah, I aksen katanya meningkat 100 kali lipat. Gitu ya. Maka 10 pangkat min berapa? 4 ya. Watt per meter persegi. Nah, maka kalian bisa jawab. Ya, apakah tali intensitas yang masukin? TI sama dengan TI aksen lah ya. 10 log I per I0 gitu ya. 10 log I-nya berapa pintar? I aksen maksudnya ya. 10 min 4 per 10 min 12. Naik ke atas. 10 log 10 min 4 positif 12. 10 log 12 sama 4. Berarti 10 pangkat min 8. Positif 8 ya. Oke. Ke depan. Jadi berapa? 80 log 10. Jadi apa? Ade Rizky 80 kali 1 80 desibel. Paham? Ya. Berapa? 80 desibel. Apakah betul naik sebesar 10 desibel? Tadinya berapa? 60 ya? Nah, 60. Sekarang 80. Jadi naiknya berapa? Jadi berapa? 80 dikurangi kakak, adik. 80 dikurangi 60 ya. Jadi naiknya berapa? 20 ya? 20, Pak. Oke, paham ya pintar? Oke, berarti. Apakah benar? Nah, tidak ya, salah. Oke. Nomor 23. Oke, gas. 23 gas. Berdasarkan informasi di atas, tentukan karakteristik bunyi gong dan saron. Pilihlah jawaban yang benar, lebih dari 1 katanya. Jawaban yang benar, lebih dari 1. Kita cek. Pada pertunjukan gamelan, 2 instrumen utama yang diamati, gong dan saron. Amplitudo gelombang bunyi gong adalah 5 kali amplitudo saron. Jadi amplitudo gong itu katanya 5 kali amplitudo saron, gitu ya. Oke. Frekuensi bunyi gong, saron, frekuensi saron katanya apa?
Oke, frekuensi saron adalah 4 kali frekuensi gong. 4 kali frekuensi gong. Nah, pertanyaannya, kedua bunyi merambat di udara dengan jarak pengamat dari sumber bunyi yang sama. Oh, berarti R1, R2-nya sama ya. Memungkinkan perbandingan garis gelombang. Nah, jadi ada nih, sumber bunyi sama, jarak pengamat dari sumber bunyi sama. Nah, jadi dia jaraknya sama. Mau gong, mau saron, dia jaraknya sama. Terakhir, nah ini beda nih. Nah, kamu buletin ini. Nah, kamu jangan dinikahin sama dia. Ya, ini beda nih. Berdasarkan informasi di atas, perbedaan garis bunyi gong dan saron, pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. 1. Intensitas bunyi gong 25 kali bisa saron. Nah, hati-hati. Intensitas adalah P per A. P itu adalah daya. A itu adalah luas permukaan bola yang kita sebut 4πr kuadrat. Betul ya? R itu siapa, Pak? Jarak sumber bunyi terhadap pengamat. Nah, kalau Bapak punya sumber di sini, nah ini ada pengamat. Sorry. Nah, inilah pengamat misalkan. Nah, ini jaraknya, ini R. Itu ya. Awas ya, berbentuk luas permukaan bola. Nah, ini nggak ya. Tapi kita nggak bicara ini ya. Kita nggak bicara ini. Kita bicara amplitudo. Ya, intensitas bunyi 20 kali, betul nggak? Nah, apa sih? Ya, apa P? P itu adalah energi, ya, energi, ya, per waktu atau usaha per waktu. Nah, energi di sini, energi bunyi di sini kita mainkan adalah setengah KA kuadrat, ya, per T. Nah, jadi P itu sebanding dengan amplitudo kuadrat. K siapa, Pak? K itu adalah M kali omega kuadrat, alias massa dikali 2pi kali F dikuadratin. Nah, seperti itu. Maka kita bisa mainkan bahwa I, ya, I siapa? I gong per I saron. Jadi tahu saron nggak? Nggak tahu. Oke. I gong per I saron sama dengan apa? Karena P itu sebenarnya sama A. Lah. Apa ini? Kenapa ini? Kenapa? Waduh. Hilang. Wah, hilang. Kemana? Ini kayaknya. Semoga nggak hilang. Iya nih. Aduh. Pencet. Ya. Ini pencet jadi yang baru. I gong, maka kita bisa tulis amplitudo gong. Ya, karena ini ya sebanding ya. Jadi kamu bisa tulis ini. Kamu bisa tulis setengah KA kuadrat per P per, ini amplitudo ya. Ini 4πr. Nah, ya ini amplitudo, hati-hati. Nah, ini amplitudo. Oke, amplitudo. A gong kuadrat per A kuadrat saron. Oke. Bisa? I gong, namanya lucu ya, I gong per I saron. Kok cepet banget error ya? Apa janjian habis baterai ini pensil ayah? Janjian habis pensilnya tadi ya? Oke. Masukin berapa kali gongnya? Gongnya 5 kali saron. Nah, kamu masukin 5 kali A saron. Saron ya? Saron. Kuadratin per A kuadrat saron. Maaf ya, ini kayaknya udah mau habis nih. Nanti pulpennya semoga cukup ya. I gong per I saron sama dengan 25 A kuadrat saron dibagi A kuadrat saron. Jadi bisa coret. Betul? Maka intensitas gong, 25 kali I saron. Oke. Ada yang tanyakan nggak? Sok, boleh nanya. Sambil Bapak istirahat sebentar. Sok, silakan. Aman? Ngerti? Oke, lanjut ya. Saron memiliki frekuensi lebih tinggi sehingga panjang gelombangnya lebih pendek daripada gong. Nah, hati-hati nih. Nah, bagaimana hubungan frekuensi dengan panjang gelombang? Ini bagus soalnya. V sama dengan lambda kali F. Awas, kecepatan bunyi saron dan kecepatan bunyi gong itu sama. Ya, udah Bapak pulang. Kecepatan bunyi gong dan saron itu sama. Yang berbeda itu lambda dan frekuensinya.
Ya, kenapa Pak? Kan kecepatan bunyi 340. Mau bunyi ambulan, mau bunyi apapun ya, kecepatan bunyi selalu 340. Maka berarti V per lambda itu sama dengan F. Atau boleh V per F sama dengan apa? Lambda. Artinya, kayaknya bener habis kayaknya. F berbanding terbalik, apa kita? Iya, temboknya bagus ya. F berbanding terbalik sama apa siapa? Sama lambda. Jadi, kalau dia memiliki frekuensi apa katanya? Saron itu lebih besar daripada frekuensi gong. Oke. V saron. Oke, V saron lebih besar. V besar daripada V gong. Maka lambda saron pastinya lebih apa? Lebih kecil daripada lambda gong. Gitu. Coba kita cek. Saron memiliki frekuensi lebih tinggi. Sehingga panjang gelombang lebih pendek. Setuju nggak? Setuju ya? Oke, checklist. Perbedaan tinggi rendah nada terutama disebabkan oleh amplitudo, betul nggak? Salah ya? Tinggi rendah nada kenapa pintar? Oleh siapa? Ya, nggak ada yang jawab. Frekuensi, Pak. Tinggi rendah nada oleh siapa? Halo? Frekuensi, Pak. Pada kemana, guys? Ya. Kalau amplitudo apa? Ya. Oke, harusnya frekuensi. Makasih. Harusnya frekuensi. Jadi apa di sini? Salah nggak? Salah ya? Udah jelas kan? Ya, karena amplitudo 5 kali lebih besar, energi bunyi dari gong pasti sama dengan saron. Salah kan? Nah, tidak sama kan? Kan tadi udah Bapak bahas ya. Bahwa energi itu sebanding sama siapa? Amplitudo kuadrat. Ya. Jadi amplitudonya siapa yang lebih besar? Ya gong, maka gong akan memiliki amplitudo 25 kali siapa? Saron. Kalau mau ditulis boleh. Gong gitu ya. Per saron gitu ya. Kan tadi Bapak udah tulis ya di sini Mana Nah ini. P energi itu kan setengah Ka kuadrat amplitudo ya. Jadi kamu bisa tulis gong saron. Nah, amplitudo berapa kali tadi? Gong 5 kali saron gitu ya. Per saron gitu ya. Jangan lupa dikuadratin. Maka 25 A kuadrat saron per A kuadrat saron gitu ya. Di kuadrat coret gong per saron gitu ya. Pintar ya. Oke, tinggal gongnya berapa kali Pak Edi? Gongnya berarti 25 kali salah. Saron. Oke. Saron. Oke, sampai sini paham belum? Salah ya. Cepat lambat bunyi. Gong lebih besar karena masa bunyi yang lebih kuat. Salah ya, cepat lambatnya sama. Oke. Sok, siapa yang mau bertanya boleh. Silakan. Aman? Aman ya? Bismillah ya, semoga kamu memperhatikan ya. Oke, 24 siap? 24 ya, siap. Apa tindakan yang perlu dilakukan teknisi sanggar agar apa yang dilakukan gitu ya? Apa tindakan yang perlu dilakukan teknisi sanggar agar jarak pusat gelap ketiga tetap sebesar Y0? Oke, nah tadi kan Bapak udah bilang ya, jarak gelap ketiga. Nah ini ya. Terakhir tim teknisi menggali sistem pencahayaan panggung menggunakan sinar laser yang menyertai jaring-jaring tipis. Pola difraksi tampak di layar sejauh LO. LO dengan jarak terang pusat ke gelap ketiga. Pola difraksi tampak di layar sejauh LO dengan jarak terang pusat ke gelap ketiga sebesar YO. Gini. Jadi ada difraksi gitu ya. Nah, di sini ada layarnya gitu ya. Ini LO-nya pintar. Nah, ini LO kata dia. Nah, di sini terang pusat
Nah, anggaplah gelap ketiga di sini. 1, 2, 3. Nah, anggaplah ya, ini gelap ketiga. Nah, ini gelap ketiganya anggapnya. Ya. Oke, gelap ketiga. Nah, gelap ke-1, gelap kedua, gelap ketiga, kata dia. Sebesar ya O, kata dia. Nah, ini apa pinter? Ini adalah D. Apa kita? Nah, terus apa lagi dia bilang? Kita mainkan. Jika teknisi menggeser layer lagi. Jika, kita ulangi ya, maaf. Apa tindak perlu dilakukan teknisi agar zat pusat ke gelap ketiga tetap sebesar Y0? Nah, jadi tetap sebesar Y0. Ya, zat pusat ke gelap ketiga tetap sebesar Y0. Jika teknisi menggeser layar sehingga jaraknya menjadi setengah kali semula. Menggeser layar menjadi setengah kali semula. Harus hati-hati. L aksen sama dengan menggeser layar jaraknya menjadi setengah kali semula. Setengah LO. Setuju nggak? Oke. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan katanya. Nah, kita cek. Ya. Teknisi perlu mengganti sinar laser dengan panjang gelombang 2 lambda 0. Kita mainkan. Pernyataan 1. Oke. DY per L sama dengan M kali lambda. Cocok? Maka DY sama dengan M kali lambda kali L. Karena di sini perbandingan, maka kalian bisa tulis D aksen, Y aksen per M lambda aksen kali L aksen. Betul. Ordernya tetap. Berapa Pak Redi ganteng? Nah, lambdanya U. Oke, M-nya berapa pintar? M-nya 3, kita coret M-nya. Karena sama kan? Warnanya aneh, merah aja. Oke, coret. Nah, terus apa lagi yang sama? D-nya nggak dirubah. D-nya juga sama. Oke. Apalagi yang sama? Y-nya dirubah nggak? Y nggak dirubah kan? Oke, Y-nya nggak dirubah Pak Redi, tetap sama. Nah, tinggal sisanya apa berarti? Lambda aksen kali L aksen. Lambda kali L, setuju nggak? Lambda aksen, L aksennya jadi setengah LO, lambda kali apa? L. Seperti itu. Ada yang salah kah tidak? Oh, ini lambda kali LO, maaf. Nah, gini LO. LO-nya dicoret. Nah, maka lambda aksen sama dengan 2 lambda LO, ini lambda O gitu ya, maaf, salah. Nah, gini. Nah, gitu ya. Lambda LO. Oke, setuju ya? Checklist. Oke. Ada yang betul jawabannya? Aman? Halo? Aman, Pak. Aman. Aman, Masih. Pak. Teknisi perlu mempersempit jarak antar celah menjadi setengah semula. Oke, teknisi perlu mempersempit jarak antar celah. Gandeng, pinter. Si pinter tehnya. Sebentar ya, sebentar lagi. Jangan marah-marah. Sebentar. Oke. Jadi berapa nih? Oke, satu lagi ya. Bentar lagi deh. Nah, ini kita satu lagi ya. Dua lagi. Habis ini kita udahan ya. Bentar deh, satu lagi deh. Dua lagi deh. Teknisi perlu mempersempit jarak antar celah menjadi berapa katanya? Setengah kali semula. Berarti jarak antar celah. Oke, kok antar celah ya? Mempersempit jarak celah ya, kayaknya ya. Bukan antar celah ya, mempersempit jarak celah harus ini. Jarak celah menjadi setengah kali, berarti D-nya ya maksudnya ya. D aksen katanya berapa katanya? Betul nggak? Menjadi setengah kali semula. Jadi setengah D katanya. Nah, kita mainkan. DY, langsung aja boleh ya. DY M lambda 0 kali L0. Setuju ya? Kita mainkan. D aksen. Oke. Kita mainkan. Ini kasusnya beda dengan yang pertama ya. Kita kasusnya dengan beda yang pertama. Kita mainkan D aksennya jadi setengah D. Y-nya tetap ya, karena mintanya tetap. Bentar dulu. Jangan dulu langsung. Nah gitu aja dulu. Oke, M-nya tetap.
Lambdanya nggak bilang ini ya, lambdanya tetap ya, nggak ada perubahan dianggapnya. Nah, LO-nya tadi apa? LO-nya itu setengah LO. Nah, gitu. Nah, kalau Bapak amati seperti itu maksudnya. Nah, kalian coret. M-nya tetap, M-nya tetap, Y-nya tetap, Y-nya tetap ya. Oh, D aksen. Sorry, ini salah. Supaya D ini berarti, nah, sorry, salah. Ini D aksen gitu hasilnya. Nah, ini coret gitu ya. Maka D aksen sama dengan apa? Setengah D. Cocok ya? Oke. Jika teknisi tidak mengubah panjang gelombang laser, jarak gelap ketiga menjadi 2Y0. Teknisi tidak mengubah panjang gelombang laser. Sama kayak tadi ya. Jarak gelap ketiga menjadi ya menjadi 2Y0. Betul nggak? Kita cek ya. Oke. DY gitu ya. DY lagi gitu. Oke, ya aksen ditanyanya. M lambda 0 kali LO per M lambda 0 kali setengah LO gitu ya. Oke. Nah, kita coret. Nah, oke, lambda kita coret. Betul ya? Coret. Jadi aksen sama dengan apa? Setengah oh ya. Dah selesai. Salah ya? Silakan, ada yang tanyakan nggak?